Klub asal Australia dikabarkan tertarik merekrut Marcelino Ferdinand. Mantan striker timnas Indonesia sebut Garuda butuh sosok pemain nomor 9 ini. Bukannya takut, JJ justru tertantang timnas Indonesia lawan Jepang, Australia dan juga Arab Saudi. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Salah satu klub asal Australia dikabarkan tertarik mendatangkan pemain timnas Indonesia, yaitu Marcelino Ferdinand. Kabar ini datang dari jurnalis asal Australia itu sendiri, yaitu Joyer. Namun belum diketahui klub mana yang akan tertarik mendatangkan Marceng. Klub itu hanya disebutkan bermain di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Australia. Jurnalis Australia ini pun juga mengabarkan jika ada klub Liga Australia yang berminat mendatangkan Marcelino Ferdinand. Lebih lanjut, keinginan klub mendatangkan Marcelino Ferdinand rupanya menemui kendala. Kendala yang dimaksud yaitu terkait harusnya membayar kompensasi karena Marcelino sendiri masih di bawah 23 tahun. Hal itu terkendala biaya kompensasi sebesar kurang lebih dari $14.000 Amerika. Jika ingin Marcelino datang dan berlatih bersama klub itu, tulis Transfer Market. Sementara itu, Marcelino Ferdinand sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa ada beberapa klub yang tengah dijajakinya. Namun pemain berusia 19 tahun itu belum mengungkapkan identitas klub yang dia maksud. Peluang Marcelino ke Australia pun sepertinya tidak akan terwujud. Pasalnya Marceng sendiri menegaskan ingin tetap bermain di Eropa. Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjulukan Garuda itu bakal bersaing dengan negara-negara kuat di penghuni grup C. Pada fase ini, armada Sintayong itu akan menghadapi 5 lawan tangguh yang menempati 100 besar ranking FIFA. Mereka adalah timnas Australia, timnas Cina, timnas Bahrain, timnas Jepang, dan juga timnas Arab Saudi. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan memainkan 10 pertandingan. Ajang ini akan dimulai pada 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025 dengan format home away. Mantan penyerang timnas Indonesia Beto Gonçalves tak ketinggalan memberikan pandangannya mengenai perjalanan tim Garuda. Pemain berusia 43 tahun itu mengakui skuad Garuda Merah Putih berada di fase grup yang kuat. Namun dia yakin kans untuk lolos ke fase berikutnya selalu ada. Ia pun berujar, meskipun sulit dan lawan timnas Indonesia sangat kuat, tapi saya pikir semuanya punya kesempatan. Mulai dari nol ya, jadi kans yang sama, cuma memang sulit. Indonesia punya tantangan yang sangat berat, tapi saya yakin bisa karena sekarang timnas kita secara permainan kerjasamanya luar biasa dan sangat kompak, kata Beto Gonçalves. Untuk mewujudkan target lolos tentu dibutuhkan kerja ekstra keras dari elemen tim. Menurut Beto, hal itu krusial yang kudu segera dibenahi tim skuad Garuda, yaitu adalah lini depan. Dia menilai tim Garuda punya kebutuhan mendesak akan pemain nomor 9. Dia pun berkata, cuma satu saja menurut saya yang memang butuh. Mungkin belum ada nomor 9 yang murni begitu di timnas kita. Kadang kita bikin kreasi, banyak peluang, tetapi nggak ada gol. Menurut saya itu saja. Dari bawah bagus, pressing ke depan sudah oke, transisi juga bagus. Tapi itu saja, kadang kita punya peluang tetapi tidak ada gol yang membuat sedikit berat. Pemain yang ada sekarang di skuad timnas Indonesia saya pikir kuat, namun ya berat karena tim seperti Bahrain, Cina, Australia, Arab Saudi, dan Jepang, mereka memang ada di level tinggi. Di atas Indonesia, kita memang harus akui itu, kata Beto Gonçalves. Pemain PSBS Biak ini juga memuji kinerja dari pelatih Sintayong sebagai sosok yang sangat cerdas. Kepiawaian dalam meramu strategi membuat Indonesia mengalami peningkatan kualitas yang cukup signifikan. JJ menceritakan perjuangan timnas Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 ke media Belanda. Back manajer ini mengakui bahwa skuad Garuda akan menghadapi ujian berat karena melawan tim-tim unggulan. JJ pun berkata, ada 6 pot dan dengan 3 tim kami berada di pot terakhir bersama negara lain yang berada di peringkat FIFA terendah, ucap JJ. Dari setiap pot ada lawan yang lebih unggul di depan kami. Di atas kertas itu jadi negara yang kerap menyulitkan setiap saat. Hasil Indonesia pun mempertemukan timnas Indonesia dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina. Bukannya takut, pemain berusia 24 tahun itu justru tertantang. Menurutnya melawan tim-tim kuat bisa membuat Indonesia bisa lebih maju lagi. Lebih lanjut ia pun berkata, bagi kami ini peluang baru untuk membawa Indonesia lebih maju. Kami melihat sebagai tantangan yang bagus.
Tujuan kami sudah jelas, tapi kita lihat saja seberapa jauh kemajuan yang bisa kita capai, tegas Jai Ijes. Adapun Jai Ijes dan kawan-kawan memulai laga pertama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi pada 5 September 2024.